Selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai ikatan kimia. Kita masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen dapat berupa ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan tabel periodik unsur berikut. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kestabilan unsur gas mulia. Jadi, unsur-unsur gas mulia memiliki susunan elektron yang sudah stabil. Duplet, helium, neon, sampai radon di sini, oktet. Jadi unsur-unsur ini supaya mencapai kestabilan harus membentuk ikatan dengan unsur lain hingga meniru konfigurasi elektron dari gas mulia ini. Nah, ini yang berwarna hijau adalah logam. Yang berwarna pink metaloid, dan yang coklat muda ini adalah non-logam. Unsur logam memiliki energi ionisasi yang rendah, sehingga hanya membutuhkan sedikit energi untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah. Itulah sebabnya unsur-unsur logam cenderung melepas elektron. Contohnya ini golongan 1A, ini valensinya 1. Jadi yang 1 dilepas, maka yang golongan 1A cenderung membentuk ion positif 1. Yang 2A positif 2. Nah, jadi unsur non-logam cenderung untuk menerima elektron. Itulah sebabnya ikatan yang terjadi antara unsur-unsur yang cenderung melepas elektron dengan menerima elektron itu disebut dengan ikatan ion. Bagaimana dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen terjadi antar unsur non-logam. Jadi non-logam dengan non-logam. Jadi sama-sama kekurangan elektron atau sama-sama menerima elektron supaya meniru konfigurasi stabil dari gas mulia. Bagaimana pembentukannya? Ikatan kovalen terjadi akibat pemakaian elektron secara bersama-sama antar kedua unsur yang berikatan. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, ikatan antara atom hidrogen dengan klorin. H nomor 1, Cl nomor 17. Bagaimana ikatan itu terbentuk? Kita tuliskan konfigurasi dari hidrogen. 1. Cl ini 17, 287. Jadi supaya stabil, hidrogen maupun klorin akan meniru susunan elektron gas mulia yang paling dekat dengan dia. Nah, jadi hidrogen meniru konfigurasi helium duplet 2, sementara klorin meniru konfigurasi argon yang 18288. Jadi hidrogen kekurangan 1 elektron, Cl juga kekurangan 1 elektron. Jadi hidrogen dan klorin sama-sama kekurangan elektron. Sama-sama kekurangan 1 elektron. Hidrogen tidak mungkin melepaskan elektronnya kepada Cl karena dia kekurangan. Cl juga demikian. Maka gaya tarik yang timbul adalah akibat sama-sama kekurangan. Hingga terjadi pemakaian bersama-sama elektron ini. Jadi di sini memakai elektron secara bersama-sama. Ini kekurangan 1, kekurangan 1 ya. Jadi sudah sama elektronnya, tidak perlu kita samakan. Jadi satu atom H akan berikatan dengan satu atom Cl. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya. Kita buat dulu lambang Lewis dari H, elektronnya 1. Cl ini elektron valensinya 7. 3 yang sudah berpasangan nih, 1, 2, 3 pasang. Jadi valensinya 7, ini kita buat di sini 1, ini yang belum berpasangan. Jadi di sini terjadi pemakaian elektron secara bersama-sama. Artinya hidrogen akan memakai 1 elektron dari Cl, ini dia. Jadi hidrogen sudah stabil, elektronnya 2. Klorin juga memakai 1 elektron dari hidrogen. Sehingga klorin ini sepasang, 2 pasang, 3, 4. Sudah stabil. Seperti susunan argon.
Nah, jadi ini yang disebut dengan ikatan kovalen. Terjadi akibat pemakaian elektron secara bersama-sama. Elektron yang dipakai bersama-sama ini berasal dari kedua unsur. Jika elektron yang digunakan bersama-sama ini atau pasangan elektron bersama ini satu pasang, ini sepasang, disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Jadi digambarkan seperti ini tadi. HCl. Jadi ini HCl. Dibentuk senyawa HCl. Senyawa yang terbentuk akibat ikatan kovalen disebut dengan molekul HCl. Contoh nomor 2, ikatan antara atom karbon nomor 6 dengan oksigen nomor 8. Bagaimana pembentukannya? Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Karbon 24, oksigen itu 26. Jadi karbon cenderung meniru konfigurasi neon. Ya, jadi kekurangan 4 elektron. Sementara oksigen 26, dia butuh 2 elektron lagi supaya meniru konfigurasi neon yang 10. Jadi kekurangan 2 elektron. Kita samakan jumlah elektron di sini. Ini kita kali 1, ini kali 2. Artinya 1C berikatan dengan 2O. Jadi 1C dengan 2O. Kita gambarkan struktur Lewisnya. C 4 valensinya. Buat 4. O 6. Kita buat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. C dia kekurangan 4. O kekurangan 2. Jadi dia pinjam 2 dari C ini. Sehingga sekarang O menjadi stabil sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Demikian juga dengan O di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi elektron dari C, 2 dari sini, dari C ini digunakan oleh O. Yang ini juga demikian. Atom C juga menggunakan elektron dari O yang pertama dan yang kedua di sini. Karbon kekurangan 4. Jadi dia pakai 2 elektron oksigen ini yang belum berpasangan dengan 2 elektron oksigen yang di sini yang belum berpasangan. Sehingga karbon sekarang memiliki 8 elektron. 1, 2, 3, 4. Jadi karbon stabil, oksigen yang di sini stabil. Ada 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Ini 2 pasang. 2 pasang. Yang ini 2 pasang. Ya. Nah, jika ada 2 pasangan elektron yang digunakan bersama disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Jadi kita gambarkan di sini struktur Lewisnya C, ini dia O, 2C2. Jadi terbentuk di sini C, ini rangkap 2. O, rangkap 2 dengan O. Ya, terbentuk molekul CO2, CO2. Contoh ketiga, ikatan antara unsur nitrogen dengan nitrogen. Jadi 2 nitrogen. Bagaimana pembentukannya? Kita tuliskan konfigurasi elektronnya. 25 tentunya meniru konfigurasi neon yang 28. Jadi sama-sama kekurangan 3 elektron ini. Jadi ada 2 atom N di sini saling berikatan. Kita buat struktur Lewisnya. N tadi memiliki 5 elektron valensi. Di sini ada 2, di sini 3 lagi, 3. Demikian juga dengan yang ini. Supaya stabil, N yang pertama menggunakan 3 elektron dari N yang kedua ini. Jadi sekarang elektronnya sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, stabil. Demikian juga dengan N yang di sini. Jadi ada 3 pasang elektron bersama. 3 pasang elektron bersama itu disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Digambarkan seperti ini N, ini rangkap 3 N, N2. Nah, seperti ini kira-kira. Ini ada N2. Jadi ada 3 ikatan kovalennya. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita perhatikan contohnya.
Ikatan ini biasanya terjadi antara unsur dengan senyawa. Bisa juga antara unsur dengan unsur. Contoh, ikatan antara ion H positif dengan NH3. Apa bentukannya? Ion H positif itu terbentuk akibat hidrogen yang melepas satu elektron. H positif ini positif 1 artinya melepas satu elektron. Nah, jadi sebelumnya H, karena nomor 1 P 1, protonnya 1, positif, elektronnya 1, itu sebabnya dia netral. Nah, elektron yang satu ini dilepas, sehingga elektronnya tidak ada lagi. Jadi H positif itu adalah hidrogen yang tidak memiliki elektron. Sementara supaya stabil dia harus duplet meniru konfigurasi helium yang 2. Jadi dia kekurangan 2 elektron. NH3. Jadi kalau kita buat pembentukannya ini ikatannya kovalen. N25H1. Jadi ini kekurangan 3 supaya 28 seperti neon. Ini kekurangan 1 untuk meniru helium. Itu sebabnya ketika N berikatan dengan H dibutuhkan 3 hidrogen. Jadi ini 3 kali 1, 1 kali 3. 3 hidrogen dengan 1 nitrogen, 1 N dengan 3H. Ya, jadi ini dia ikatannya. NH3. Seperti ini, NH3. Jadi ada satu pasang elektron di sini. Pasangan elektron bebas yang tidak digunakan. Jadi di sini ada 4 pasang elektron, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi berbeda. Yang ketiga ini sama. Adalah pasangan elektron yang sudah terikat, disebut pasangan elektron ikatan. Ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, di sini pasangan elektron bebas inilah yang dimanfaatkan oleh H positif. Jadi kita buat struktur Lewisnya, H tadi tidak memiliki elektron lagi. Sementara di sini ada pasangan elektron bebas dari NH3, dari N ini. Pasangan elektron bebas ini digunakan oleh H positif. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi pasangan elektron bersama digunakan bersama-sama, tetapi hanya berasal dari satu unsur saja. Jadi di sini hanya dari N. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinat. Digambarkan seperti ini. Jadi satu, karena satu pasang dia satu, panah. Artinya ini arah asal dari elektron yang digunakan oleh H positif. Dihasilkan NH4 positif, ion amonium. Supaya lebih jelas, jadi kalian buat di rumah pengertian dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Itu nomor 1. Nomor 2, gambarkan pembentukan dan struktur Lewis dari molekul hidrogen H2, O2, jadi O2 seperti ini, O2, HCN. Sekian dan terima kasih.